Halo Leo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Leo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Leo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Kamu Semakin Bersinar. Oke Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Leo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Leo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Empress. Kartu kedua. Di sini ada Six of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada The Sun. Kartu kelima. Di sini kita punya Knight of Pentacles. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Temperance. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya King of Wands. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kamu semakin bersinar. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya King of Wands. Nah, ini menggambarkan sebuah prinsip, ya. Kamu mulai memiliki prinsip, yaitu ada keinginan yang besar, kemauan yang sangat kuat, ya, untuk benar-benar bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, untuk benar-benar bisa keluar dari keadaanmu yang lalu, dan ada keinginan yang kuat untuk belajar, untuk bertanya, untuk mencari tahu bagaimana agar permasalahan, tekanan dari kegiatan, pekerjaan yang mungkin selama ini tertunda, bisa kamu selesaikan dan kamu tuntaskan. Dan akhirnya inilah yang membawa perubahan besar ke dalam dirimu, ke dalam kehidupanmu. Dan lantas bukan hanya sampai di sana. Perubahan ini juga ikut dirasakan oleh orang-orang sekitarmu yang berada di dalam lingkungan yang sama pada kegiatan yang kamu jalankan. Ya, jadi bukan justru kamu berlarut-larut di dalam sebuah situasi, di dalam keadaan, ya, yang mungkin selama ini permasalahannya nggak selesai-selesai, ya, selalu tertunda. Nah, mulai kamu mampu mencari cara, mencari solusi, berpandangan yang jauh ke depan, entah belajar, entah bertanya, bagaimana permasalahan ini selesai. Di pekerjaan, di kegiatan juga seperti itu. Kamu mencari formula, mencari cara, mencari strategi, menyusun langkah, menganalisa bagaimana pekerjaan ini agar sesuai target, agar tercapai, agar selesai dengan sangat baik. Nah, sehingga hal-hal inilah yang membawa perubahan besar pada kegiatan tersebut. Ada kemajuan, ada peningkatan. Nah, dari situlah orang-orang di sekitarmu juga ikut merasakan hal baik dari sana. Makanya kamu mulai bersinar, mulai dipandang, mulai disegani, mulai diperhitungkan di tengah-tengah lingkunganmu. Ya. Di dalam pertemanan dan persahabatan juga begitu. Kamu memiliki keinginan yang kuat agar mana hubungan-hubungan ini agar tetap solid, agar tetap kompak. Jauh dari permusuhan, jauh dari cerita-cerita buruk. Yang kamu inginkan hanyalah cerita-cerita yang baik. Berbagi ide, berbagi pendapat. Saling support, saling dukung. Bukan malah topiknya menceritain keburukan orang, kekurangan orang. Tetapi topik-topik yang menariklah yang kamu terus ingin tampilkan di saat kamu berada di lingkungan sosialmu. Entah pertemanan, persahabatan, ya, lingkungan antara kamu dan partner dan rekan. Nah, dengan begitu, orang-orang di sekitarmu, teman dan sahabatmu, merasakan energi positif yang ada dari dalam dirimu.
Sehingga mereka mulai memperhitungkanmu, mulai merasa nyaman, mulai menerimamu dengan sangat baik. Dan disitulah ada respek, ada rasa hormat. Ya, dan dengan begitu kamu akan benar-benar merasa senang, merasa bahagia karena seperti hore begitu ya. Kehidupanku ternyata sudah jauh lebih baik. Sudah ada rasa nyaman yang aku rasakan di dalam menjalani hari-hariku. Nah, ini semua karena apa? Karena kamu benar-benar mampu berpandangan positif, ya, merubah mindset, merubah pola pikirmu, ya, seperti permasalahan nggak ada jalan penyelesaiannya. Pekerjaan yang nggak selesai, yang tertunda, pasti ada jalan keluarnya. Tinggal bagaimana kita belajar, mencari tahu, menganalisa, bertanya ke orang-orang yang lebih tahu. Maka semua jalannya, semua solusinya pasti ada. Makanya inilah yang membuat kamu semakin bersinar, semakin diperhitungkan, semakin diterima dimanapun kamu berada saat ini. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Sini kita punya The Empress. Nah, benar kan? Jadi ini adalah sebuah kenyamanan. Kenyamanan yang kamu rasakan, baik begitu juga sebaliknya. Yang orang lain rasakan terhadap dirimu. Karena apa? Karena begitu banyak hal baik yang bisa diberikan, yang bisa di-share untuk satu sama lainnya. Ada saling support, saling dukung, berbagi ide, berbagi gagasan. Nah, tentu energi yang positif ini akan membangun semangat untuk masing-masingnya. Sehingga orang yang ada di sekitarmu merasa nyaman. Begitu juga sebaliknya. Kamu merasa nyaman di saat melakukan kontak dengan siapapun. Nah, kenyamanan inilah yang membuat kamu bisa semakin bersemangat, bisa semakin mengetahui langkah apa, strategi apa, ide yang seperti apa, gagasan yang bagaimana yang sangat tepat untuk memajukan ya, baik kehidupanmu ataupun orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, jadi jelas rasa nyaman ini nggak bisa tumbuh dengan begitu saja, nggak bisa dibuat-buat. Ini natural. Ini tumbuh karena ada rasa, ya. Rasa tenang, rasa nyaman yang dirasakan oleh orang terhadap kita atau oleh kita terhadap orang lain. Ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, benar kan? Jadi akan ada kemenangan, akan ada kesuksesan, akan ada keberhasilan serta victory di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu orangnya nggak pernah lengah, nggak pernah abai, nggak pernah terlena, nggak pernah terbuai ya terhadap kemajuan-kemajuan sesaat, terhadap perkembangan-perkembangan yang mungkin masih kecil begitu. Karena apa? Karena kamu tahu nih, di saat kita terbuai, di saat kita terlena ya pada sebuah kesuksesan, pada sebuah kemajuan, maka kita nggak akan berbuat banyak. Maka kita nggak akan melakukan yang terbaik lagi. Nah, jika kita sudah merasa puas, maka kita akan kalah di dalam persaingan di kemudian hari. Karena kompetisinya semakin ketat. Ya, persaingannya akan semakin besar. Nah, makanya kemenangan dan kesuksesanmu kali ini tentunya akan terus membuat kamu berpikir lebih jauh ke depan. Berpandangan yang lebih terbuka dan positif. Serta selalu ingin ya menjadi versi terbaikmu, belajar, bertanya kepada siapapun yang kamu temui sehingga bisa menambah ya setiap potensi, setiap skill yang kamu miliki. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Nah, ini menggambarkan situasi yang aman, nyaman, ya, bahagia serta tentram. Kenapa? Karena akan ada kebutuhanmu, kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi yang akan segera terpenuhi dengan sangat baik. Kenapa? Karena sudah ada kemajuan, sudah ada perkembangan di dalam kegiatan-kegiatanmu. Ataupun kamu mulai ditawarkan, mulai ada peluang, mulai ada kesempatan yang terbuka lebar yang datang dari mungkin kepala kantormu, kepala perusahaanmu, orang-orang yang ada, petinggi yang ada di sekitarmu, di lingkungan kegiatanmu. Karena mereka mampu melihat bagaimana kemajuan, bagaimana perkembangan kegiatanmu.
Dan bukan hanya sampai di sana, orang-orang yang ada di sana, tim yang bekerja sama dengan dirimu juga ikut maju dan berkembang. Jadi mereka berpikir mulai, kenapa tidak diberi kesempatan kepada kamu untuk hal-hal yang jauh lebih baik lagi, untuk job-job yang jauh lebih besar lagi. Nah, inilah yang akan mengundang ataupun menarik ya penghasilan yang lebih baik lagi, dan akan ada finansial yang lebih stabil yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya the sun. Nah, sun adalah keyakinan, ya, kepercayaan, intuisi yang positif yang selalu kamu dengarkan dari dalam dirimu, sehingga wajar ini berbuah kesuksesan, berbuah keberhasilan, berbuah kemenangan. Ya, karena kamu selalu meyakini apa yang kamu yakini, intuisi yang positif yang kamu rasakan, itulah yang kamu ikutkan. Ya, jadi nalurimu terus kamu dorong agar terus positif, dan tentunya kamu ikuti jalannya. Nah, jadi mungkin dulunya kamu sempat berada di persimpangan jalan, kamu sempat tersesat, ya, dikarenakan mungkin kamu terlalu mendengarkan perkataan orang, begitu ya. Terlalu bisa disetel, diajak, dibujuk ya terhadap hal-hal yang mungkin di luar dari keinginanmu. Tetapi itulah mungkin proses yang akhirnya membuat kamu mampu mengerti dan sadar, selalu ingin dengarkan intuisimu, dengarkan kata hatimu, dan selalu memanifestasikan hal-hal positif di dalam kehidupanmu, sehingga wajar jika baru-baru ini ataupun sebentar lagi kamu akan benar-benar kembali bersinar, kehidupanmu akan berada di puncak kejayaan dan kesuksesan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Knight of Pentacles. Nah, jadi ini mungkin prinsip ya, sikap begitu ya. Kamu memang terkenal ataupun memiliki sikap, yaitu memang orangnya nggak terburu-buru, orangnya nggak gegabah, orangnya nggak pelin-pelan ya. Kamu selalu tenang, selalu melihat segala sesuatunya kamu simak dulu, kamu mengerti dulu, baru kamu putuskan. Nah, tentunya hal yang seperti inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong yang membantumu bisa keluar dari keadaan sulit menjadi situasi yang lebih bisa kamu kendalikan. Nah, jadi dengan kamu semakin tenang, semakin dewasa ya begitu ya, semakin matang, kamu benar-benar mampu melihat, memandang, menilai, memutuskan ya hal-hal penting di dalam kehidupanmu itu dengan keputusan-keputusan yang tepat. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Temperance. Nah, jelas ini menggambarkan keseimbangan, keselarasan begitu ya. Mungkin kehidupanmu telah menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya, dan dirimu jauh menjadi lebih seimbang ya antara pemikiran, sikap, perkataan, atau hal apapun yang ada di dalam dirimu. Dan makanya inilah yang membuat hubunganmu dengan siapapun menjadi semakin harmonis, menjadi semakin hangat. Kenapa? Karena kamu berusaha untuk menyeimbangkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Ya, walaupun kamu banyak memberi manfaat baik, banyak menelurkan ide-ide, gagasan-gagasan terbaik, tetapi kamu nggak ingin tampak menonjol. Kamu nggak ingin tampak wah, kamu selalu ingin sama ratakan dengan mereka. Karena apa? Karena kamu ingin mentolerir, nggak ingin ada kecemburuan, ya. Nah, inilah kelebihanmu, sehingga di saat kamu berusaha untuk menjadi seimbang dengan siapapun yang ada di sekitarmu, mereka semakin nyaman dengan dirimu. Ya, mereka nggak minder, mereka nggak merasa nggak enakan begitu, karena mereka merasakan bahwa oh, dia sama kok dengan aku. Nah, levelnya sama. Nah, jadi hal-hal yang begini yang membuat orang semakin nyaman, dan tentunya ada hubungan yang hangat, hubungan yang terus harmonis. Oke ya. Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, buatku, dan semoga teman benar-benar akan semakin bersinar
dan akan membawa berkah bukan hanya untuk dirimu tetapi untuk semua orang yang ada di sekitarmu. Dan jika itu memang benar-benar terjadi, maka kebahagiaan, kesuksesan, serta kenyamanan hidup akan kembali kamu rasakan ataupun akan kamu capai di dalam kehidupan. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.